bahwa sama seperti lagu yang baru kami nyanyikan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu menopang kami dan menuntun kami. Karena melalui Kristus anak-Mu, kami tahu bahwa kami telah diterima sepenuhnya dan seutuhnya dan selengkapnya dan selamanya. Kami bersyukur bahwa jaminan kami tidak terletak pada perbuatan kami, pada prestasi kami, tetapi pada Kristus yang di surga, yang adalah perantara kami yang hidup, dan Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Allah Tritunggal yang Esa yang bekerja secara harmonis untuk mencintai dan menebus kami, juga adalah Allah yang terus bekerja untuk menuntun kami. Dan di awal tahun yang baru ini, kepada siapakah kami dapat pergi selain kepada Engkau ya Tuhan? Engkau penguasa ruang dan waktu, zaman dan tempat. Tidak ada tahta yang lebih tinggi dari tahta-Mu. Pemerintahan bisa datang silih berganti, situasi dapat berubah. Kondisi ekonomi dan kesehatan dapat membaik atau memburuk. Tetapi Engkau adalah Bapa yang kekal. Dan pagi hari ini kami mau berdoa kiranya firman-Mu yang kekal itu juga boleh berbicara pada setiap kami. Bekerjalah melampaui keterbatasan kami yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan. Dan kiranya melalui semuanya ini, nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita tetap bangkit berdiri dengan untuk menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang hari ini diambil dari Lukas pasal 11, ayatnya yang ke-1 dan ke-13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan dia yang di rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata padamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk jemaat sekalian, berbahagialah bukan saja kita mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta mentaatinya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan untuk mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, hari baru dan tahun baru saya yakin salah satu kata yang muncul di benak kita atau kalau saudara baca artikel di koran dan di website adalah kata resolution, resolusi, komitmen. Dan saya coba baca-baca pagi hari ini, rupanya sejumlah top New Year resolution yang seringkali diumbar orang dan mungkin sejumlah dari saudara sudah mencatatnya, mendiskusikannya dengan pasangan gitu ya. Tahun ini, tahun 2003 aku akan lebih. Nah, ini kira-kira seperti ini, aku akan lebih banyak berolahraga. Aku akan berusaha untuk mengurangi berat badan. Aku akan mencoba lebih teratur, get more organized.
Aku akan belajar skill kemampuan yang baru. Aku akan berusaha untuk menjalankan hidup sepenuh mungkin, living life to the fullest. Sejumlah dari saudara mungkin komitmen tahun ini adalah aku akan mencoba untuk lebih menghemat dan lebih tidak membuang uang. Save more, spend less. Yang lain mungkin akan mengatakan tahun ini aku akan lebih menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman dekatku. Nah saudara, di dalam dirinya sendiri tentu saja resolusi-resolusi itu sendiri tidak salah. Tapi saya penasaran kalau bicara tentang kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pengikut Kristus. Resolusi apa yang saudara ambil tahun ini? Saya cukup yakin kalau saya tanya sejumlah dari saudara, setidaknya mungkin sejumlah saudara akan mengatakan tahun ini aku mau belajar lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu resolusi yang sangat baik saudara. Apalagi mengingat tahun lalu tema kita deeper kan, lebih dalam. Jadi kalau tahun ini kita mau belajar lebih dalam mengenal Tuhan, tentu saja adalah komitmen yang baik. Nah itu sebabnya selama 3 seri khotbah, saya pikir mungkin salah satu topik yang kita bisa bahas adalah bicara tentang doa. Tentang prayer. Nah saya yakin kita sudah cukup tahu, harusnya cukup klik gitu ya, bahwa doa itu seharusnya berpusat pada Allah, God-centered dan bukan man-centered atau me-centered. Tapi seringkali kita harus mengakui bukan bahwa kebanyakan doa-doa kita itu seringkali berpusat pada diri kita sendiri. Termasuk orang-orang yang kita doakan adalah orang-orang yang biasanya dekat dengan kita atau bisa membawa benefit bagi kita. Nah selama seri pendek ini saya akan mencoba mengajak kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang memiliki a God-centered prayer. Dan tesisnya sederhana saudara. A God-centered prayer is a Trinitarian prayer. Nah buat kebanyakan saudara ini udah God-centered gue gak ngerti, Trinitarian gue lebih gak ngerti lagi gitu ya. Jadi seperti jargon didefinisikan dengan jargon gitu ya. Doa yang berpusat kepada Tuhan adalah doa yang bersifat Trinitarian atau bersifat Tritunggal. Nah saya berharap dalam waktu yang singkat bisa sedikit mengupas apa yang dimaksud dengan doa yang bersifat Tritunggal. Saudara ini bukan tempatnya kuliah menjelaskan tentang doktrin Tritunggal. Saya pikir kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sendiri adalah kepercayaan yang sifatnya Trinitarian, Tritunggal. Bahkan kalau saudara perhatikan, pengakuan iman rasuli yang saudara ikrarkan, saya harap sepenuh hati gitu ya. Setiap minggunya adalah pengakuan dosa yang sifatnya Trinitarian bukan? Aku percaya kepada Allah siapa? The Father Almighty. Lalu segmen berikutnya, aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Dan ada segmen panjang tentang Yesus Kristus di tengah. Dan terakhir aku percaya kepada Allah Roh Kudus. Jadi bapak-bapak gereja rupanya cukup bijaksana untuk mewariskan kebenaran iman kita dengan mengatakan bahwa keunikan yang paling unik dari iman Kristen adalah kita mempunyai Allah yang di dalam naturnya itu adalah Tritunggal. Satu Allah, 3 pribadi. Dan hubungannya dengan doa adalah ini. Nah, kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Allah Anak Yesus Kristus dan melalui kuasa Allah Roh Kudus. We pray to God the Father, perhatikan kata to, in the name of God the Son, Jesus Christ, and through the power of God the Holy Spirit. Khotbah hari ini fokusnya adalah di bagian pertama. We pray to God the Father. Apa sih artinya waktu kita berdoa kepada Allah Bapa? Nah saudara, kalau saya boleh sedikit side track, ini kebanyakan mungkin sedikit dari saudara tahu ini salah satu kejengkelan kecil saya gitu ya. Bahwa orang seringkali berdoa dan khususnya di banyak gereja tanpa membedakan keunikan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal. Saya kasih contoh yang paling simpel, sorry yang udah dengar, kalau saudara di IC 10 tahun, saudara at least sudah pernah dengar saya komplain ini setahun sekali, kalau nggak lebih. Ya. Doanya seperti ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik. Engkau telah mati bagi kami dari salib dan menyerahkan anakmu bagi kami. Jadi kalau saudara perhatikan, even dari kalimat yang sederhana itu pun ada kebingungan bukan? Antara siapa Bapa, siapa yang mati di salib, siapa yang diutus. Nah saya yakin, mungkin yang berdoa tidak bermaksud seperti itu. Tapi mohon tanya saudara, saya cukup yakin kalau saudara misalnya diundang ke istana bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, atau ke Canberra bertemu dengan Prime Minister Albanese, saya yakin ada yang namanya protokol. Ya?
Saudara mungkin harus dikasih tahu, atau apalagi kalau saudara ke kerajaan, ke Buckingham Palace. Ada orang yang saudara nggak bisa bilang, hey mate, hey buddy, what's up? Gak bisa gitu ya. Saudara harus mengedes dia dengan Bapak Presiden, Mr. Prime Minister, ya, atau Your Highness, ya, yang mulia dan seterusnya. Nah saudara, untuk pemimpin dunia yang silih berganti, yang dalam hitungan jangka 100 tahun, 10 tahun dari sekarang, kalau saya tanya sekarang mungkin saudara juga nggak ingat siapa nama Perdana Menteri Australia yang sekarang, betul nggak? Kalau untuk pemerintah yang begitu terbatas dan berdosa dan korup, kita memberikan hormat dan respect dan berusaha cari tahu bagaimana kita bisa menghormati dan berbicara pada mereka. Saya pikir kita harus memberikan Tuhan Allah, khususnya Allah yang menyatakan dirinya sebagai Tritunggal, respect yang jauh lebih tinggi lagi. Itu poinnya. Sekali lagi saudara, poinnya itu bukan mengatakan kalau saudara salah ucap itu Tuhan tuh bukan kayak, oh ini siapa, saya pilih siapa deh. Andre datang dengan doanya, wah bagus dimulai dengan Bapa dalam surga. Terus dia salah ucap gitu ya. Terima kasih engkau telah mati dan kasih terus Bapak. Oke, keluar dulu. Beresin dulu grammarnya. Enggak seperti itu saudara. Ya, Bapa surgawi kita itu jauh lebih besar, jauh lebih baik. Dan dia tahu bagaimana istilahnya mengurai kekacauan kita. Sama seperti orang tua dengan anak. Ya, dia tahu anaknya mungkin ngomongnya belepotan, kacau balau. Tapi dia bisa mengurai apa yang ada dalam hatinya. Tapi concern saya lebih ada ini saudara. Saya sangat concern kalau kita menjadi orang Kristen 5, 10, 12, 20, 50 tahun. Tetapi pengertian kita terhadap doa itu di situ aja. Dan saya percaya salah satu yang akan membantu kita semakin dalam kehidupan doa kita adalah mengerti apa yang Alkitab ajarkan tentang doa. We pray to the Father, itu fokus hari ini. In the name of God the Son, Jesus Christ, itu fokus minggu depan. Ya. Dan through the power of God the Holy Spirit itu fokus nanti tanggal 29. Jadi saya harap sampai akhir Januari ini saudara mempunyai gambaran yang lebih komplit gitu ya. Dan hopefully bisa berdoa sedikit lebih dalam dan lebih istilahnya biblical gitu ya. Nah saudara, kenapa sekali lagi konsep ini penting? Saya pikir kebanyakan dari kita kalau berdoa itu seperti, saya nggak tahu berapa dari saudara yang dari tadi penasaran kenapa ada kotak ini di bawah kaki saya. Tapi kebanyakan kita tuh berdoa seperti kita bawa bingkisan. Ini kan baru Natal ya. Bawa kado gitu ya. Namanya prayer. Oke? Ya. Semua bisa lihat ada tulisannya prayer gitu ya. Dan di dalam kotak ini kita memasukkan sejumlah permohonan kita. Ada slip warnanya lagi ya. Jadi kalau bentuknya pujian sama Tuhan mungkin warnanya biru ya. Tuhan kau baik ya. Engkau kekal, engkau luar biasa. Terus kita masukin. Plung gitu ya. Oke. Terus slip yang lain mungkin bentuknya adalah kita berdoa bagi gereja, bagi teman-teman. Sekali lagi ini hal yang baik. Namanya bisa warna kuning slipnya. Kita masukin ya. Kita kasih nih sama Tuhan. Ya. Tapi mungkin kebanyakan dari doa kita bentuknya bukan yang Tuhan baik, berdoa bagi orang lain. Kebanyakan doa kita itu doa yang sifatnya kepepet. Help! Makanya kebanyakan doa kita mungkin kalau ada warna, slipnya warna merah. Ya. Di PHP-in gitu ya. Butuh kerjaan. Lagi sakit, lagi berantem sama orang, ada krisis di kantor, ada segala hal macam yang buat kita khawatir dan merasa hidup kita gak nyaman, kita itu disitulah baru kita seperti kebanyakan sosial media ada hashtagnya, pray for whatever gitu. Nah seringkali di benak kita lagi nih, kita kasih doa-doa ini pada Tuhan, dan kita berharap Tuhan itu balik kasih sama kita jawabannya. Ya, kita doa-doa panjang lebar, bermacam-macam slip, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, terus datang dengan jawabannya. Kita lihat jawabannya. Apa nih jawabannya? Wah, ada jawabannya dari Tuhan. Kita lihat jawabannya, kita buka, tebel lagi amplopnya gitu ya, tebel. Seperti surat dari kementerian atau dari pemerintah. Yang terhormat Bapak X gitu ya. Setelah menimbang, memperhatikan, dan seterusnya kita baca berhalaman penasaran dari jawabannya gitu ya. Akhirnya kami memutuskan jawabannya tidak. Atau ya. Atau tunggu dulu. Saudara apapun bentuk ini, tapi seringkali kita akhirnya memperhatikan doa itu sebagai transaksi. Kita memberikan sesuatu pada Tuhan
doanya kita kencengin, kita doa puasa, kita ajak orang yang berdoa. Sekali lagi saudara, di dalam dirinya sendiri, hal-hal itu atau bahkan doa dengan berbagai bentuk warna itu gak salah. Waktu mengalami masa krisis, it is okay to pray, God help me. Pemazmur berulang kali, kadang-kadang bahkan doanya gak ada memuji Tuhan langsung. Tuhan tolong aku, Tuhan di mana aku? Saudara-saudara, di dalam dirinya sendiri saya tidak menyalahkan saudara untuk berdoa yang sifatnya kepepet. Kalau saudara, saya nggak tahu saudara pernah tabrakan gak ya? Saya dulu pernah nyetir sama temen, mau tabrakan, unfortunately akhirnya tabrakan gitu. Tapi saya masih ingat detik-detik sebelum mobil kami itu bertabrakan, saya masih ingat saya berdoa, Tuhan tolong gitu ya. Saya nggak ada waktu lagi untuk bilang, Bapa yang kekal, Engkau sungguh mulia dan baik, dan Engkau nggak bisa sebelum saya ngomong itu udah jeder gitu ya. Dan soal poinnya adalah Tuhan mengerti doa kita, tetapi seringkali kalau sifat doa kita adalah seperti ini, aku kasih doa, Tuhan kasih jawaban, kita akhirnya hanya berdoa kalau apa? Kalau kita ada sleep ya, kalau ada kebutuhan. Tapi saya yakin saudara, doa yang Trinitarian itu mengajarkan kita, ini saya harap saya nggak menyalahkan tata gereja Presbyterian ya, adalah waktu Allah mengajak kita berdoa, Tuhan sebetulnya ngasih kita, saudara nggak perlu border tulisannya, memberikan kita topi. Topi ini membedakan, langsung begitu saya pakai topi merah, saya langsung stand out dari saudara ya. Pendeta yang masih, lihat aja itu pakai topi merah gitu ya. Nah poinnya adalah ini, topi ini, mau itu topi, mau itu lanyard, mau itu kostum, itu membedakan identitas saya. Seringkali doa kita sifatnya transaksi, ini kita kasih aku Tuhan, apa? Doa. Aku lagi nunggu jawaban, kayak nunggu surat gitu ya. Aku udah doa bertahun-tahun, belum nunggu jawaban dari Tuhan. Surat tebelnya itu yes, no, tunggu dulu itu belum dapat. Tapi begitu kita melihat doa itu sebagai identitas, maka kita melihat doa tidak lagi sebagai aku ngasih Tuhan permohonan, daftar, doa syafaat, doa kepepet dan seterusnya. Tetapi kita melihat doa itu sebagai ekspresi relasi kita dengan Tuhan. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa doa kita, waktu Allah menebus kita dalam Kristus, kita masuk ke dalam keluarganya Allah sehingga relasi kita dengan dia tidak lagi transaksional, tapi seperti masuk ke dalam sebuah lingkaran keluarga. Nah itu sebabnya ada seorang penulis mengatakan, the Trinity is the atmosphere in which Christian faith and devotion thrives. Allah Tritunggal adalah atmosfer. Atmosfer itu tempat di mana kita nafas gitu ya. Di mana iman dan pengabdian Kristen kita itu bertumbuh. Allah datang pada kita, perhatikan. God comes to us from the Father through the Son by the Spirit. This is the gospel plain and simple, kata Ryan McGraw. The gospel, perhatikan ya, ini yang tadi saya coba jelaskan. Is less a list of benefits. Jadi bukan sekedar daftar hal yang kita bisa minta dapatkan dari Tuhan. Tetapi Allah yang menyelamatkan kita menjadi bagian dari keluarganya. It is the saving work of divine persons. Dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan, doa itu bukan sekedar kita membawa permintaan pada Tuhan, kita nunggu jawaban dari Tuhan. Doa itu adalah bagian dari kita berelasi, outflow, keluar dari siapa identitas kita dalam Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya passage yang ada di depan kita ini sangat penting. Kalau saudara bawa Alkitab, entah saudara bawa mungkin kebanyakan sekarang udah pakai app. Saudara, saya bacakan dari pasal 11 ayat 1. Ada yang tahu nggak passage di atasnya tentang apa? Mungkin kebanyakan nggak tahu. Tapi kalau saudara lihat pasal 10 bagian akhir, itu adalah kisah Marta dan Maria. Ya. Dan di akhir kisah Marta dan Maria, itu digambarkan bagaimana Maria, di situ dikatakan, Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria duduk di kaki Yesus, mau belajar dari Yesus. Dan saya pikir satu hal yang murid Yesus itu perlu pelajari adalah belajar tentang berdoa. Itu sebabnya bagian berikut ini saya pikir bukan tanpa alasan si penulis Injil Lukas itu menempatkan cerita ini tepat setelah cerita Marta dan Maria. Karena satu hal yang Allah mau saudara dan saya belajar dan terus belajar adalah permintaan murid ini. Lord, teach us to pray. Signifikansinya juga tambah stand out saudara. Kalau saudara perhatikan, lihat sekali lagi di Alkitab saudara. Setelah ayat 13 selesai, perhatikan apa yang terjadi. Yesus setelah dia melakukan berbagai macam mujizat itu dicap sebagai penghulu, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua kontras.
Antara orang-orang yang mau belajar semakin mengenal Yesus dan orang-orang yang sebetulnya nggak peduli apapun yang Yesus katakan. Dan di antara itu adalah tantangan kita semua hari ini. Kita mau jadi bagian yang mana? Nah, saya bersyukur Lukas memberikan bagian yang panjang ini karena mau mengajarkan kita bahwa kalau kita mau menjadi murid Yesus dan avoid menjadi akhirnya orang-orang yang dicap sebagai di situ Yesus katakan ya, orang-orang yang menjadi lawan Yesus, ayat gak ada di slide ya, ayat 23. Barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai beraikan. Dengan demikian Yesus mengatakan tidak ada yang namanya gigi netral dalam spiritualitas. You are either for me or you are against me. Kamu entah ada dalam keluarga Allah Tritunggal dengan Allah Bapa menyelamatkan, Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus tinggal dalamku, atau engkau adalah bersama dengan orang-orang ini yang membangkang, yang menolak dan akhirnya membenci aku sama sekali. Saudara, itu pentingnya kita mengerti apa artinya berdoa kepada Allah Bapa. Di situ dikatakan Yesus berdoa suatu kali ya, dan ketika berhenti berdoa berkatalah seorang muridnya, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya. Saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan, Yesus tentu saja sudah sering melakukan mujizat dan berkhotbah, dan mungkin waktu cerita ini dimulai, ini mungkin tengah-tengah atau menjelang akhir pelayanan Yesus. Jadi murid-murid kira-kira sudah mengobserv, memperhatikan Yesus selama kira-kira 1,5 hampir 2 tahun. Oke. Melihat bagaimana dia berkhotbah, melihat bagaimana dia menjawab kecaman orang-orang Farisi, pertanyaan orang-orang yang datang pada dia, melihat dia melakukan berbagai macam mujizat. Tetapi satu hal yang mereka mau Yesus ajarkan pada mereka adalah, Tuhan ajarlah kami berkhotbah? Bukan. Ajarlah kami mengupas ayat firman Tuhan? Bukan. Ajar kami bagaimana mengusir setan? Bukan. Ajarlah kami berdoa. Dan saya yakin salah satu alasan utamanya adalah karena mereka bukan saja melihat apa yang Yesus lakukan, tapi melihat apa yang Yesus hidupi. Mereka melihat apa sih menjadi sumber kuasa dari pelayanan Yesus. Betul khotbahnya memukau, betul mujizatnya luar biasa. Tetapi mereka menemukan bahwa ada satu hal yang Yesus lakukan yang menjadi sumber kekuatan dan kuasanya, dan itu adalah kehidupan doanya. Relasi pribadinya dengan Bapaknya. Ya, maka di situ kan dia sedang berdoa, dan perhatikan saudara, di situ katakan ketika ia berhenti berdoa. I think murid-muridnya itu tuh sampai harus nunggu dia berhenti berdoa. Ada yang mengatakan tentang Martin Luther, ya, Bapak Reformator abad 16. Ada seorang rupanya pernah nguping waktu Martin Luther berdoa. Dan dikatakan Martin Luther itu kalau berdoa, dia berdoa pada Allah dengan begitu hormatnya, seolah-olah berbicara pada seorang raja yang sangat tinggi. Tetapi juga begitu intimnya, seolah-olah dia berbicara pada teman yang paling akrab. Dan mungkin itu terjadi. Mereka mendengarkan Yesus berdoa dan mereka perhatikan, this is it. This is the power source. Disinilah semua kuasa dan kehebatan dan kemuliaan Yesus bermuara, yaitu keintiman dengan Bapaknya. Itu sebabnya mereka bertanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Teach us to pray. Soalnya kadang-kadang Tuhan juga membiarkan kita seperti itu gitu ya. Dalam situasi hidup mengikut Dia. Sampai di situasi di mana kita baru sadar menanyakan the right question. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan perhatikan ayat 2 dikatakan jawab Yesus pada mereka apabila, nah ini perhatikan. Yang bertanya satu murid tapi Yesus menjawab pada mereka. Apabila kamu ini plural jamak, apabila you guys kalian berdoa, katakanlah. Nah ini doa yang saya yakin familiar bagi kita, kebanyakan dari kita mungkin kenal ini dengan doa Bapa kami yang biasanya kita ucapkan di gereja adalah versi di Injil Matius. Kita nggak ada waktu untuk bahas. Ini adalah versi di Injil Lukas yang sedikit berbeda. Oke. Sebetulnya doa ini mungkin lebih tepat disebut bukan doa Bapa kami, karena doa Bapa kami kan cuma kalimat depannya Bapa kami di surga. Kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya itu bisa disebut dengan the Lord's Prayer. Ya, tapi sebetulnya mungkin lebih akurat lagi, hampir semua komentator mengatakan ini lebih tepat lagi disebut the Disciples Prayer, doa para murid. Contohnya karena di situ ada bagian mengatakan ampunilah kami akan dosa kami. Tuhan Yesus nggak perlu doa untuk minta dosa diampuni, bukan? Ya. Tapi poinnya ini sekali lagi yang menarik adalah saya nggak akan menghabiskan waktu membahas point by point, tapi perhatikan Yesus sedang menggambarkan kalau kamu ada di dalam keluargaku, this is how you should talk.
This is how we talk. This is our lingo. Ini bahasa kita. Ya, ini bahasa kita di dalam keluarga Allah dan perhatikan itu. Ya, semuanya itu mengalir dari satu kata pertama di doa itu, yaitu kata Bapa. We pray to the Father. Dan ingat saudara, bahwa perhatikan, kalau saudara perhatikan setiap permohonan yang di situ, tidak ada yang dapat diberikan kecuali dari Allah. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah bawa kami. Saudara perhatikan betapa God-centerednya doa ini. Even tanpa saudara lihat detailnya, Yesus sedang mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah sumber dari segala kebutuhan kita. Saudara, kenapa Yesus mulai dengan Bapa bukan saja itu, dia juga mengatakan bahwa Bapakku adalah Bapamu juga. Ini satu privilege yang besar sekali saudara. Ya, bagi sebagian dari kita yang menikah mungkin saudara tahu ya, sebelum menikah biasa waktu kita pacaran gitu ya, kita ketemu pacaran kita panggil siapa? Calon papa mertua kita om gitu ya, atau suk, atau nggak tahu deh, saudara mungkin uncle whatever gitu ya. Dan itu penting, itu appropriate, itu sopan. Bayangkan pertama kali kencan langsung bilang pah atau papi, sok banget gitu ya. Tapi setelah kita ada di dalam keluarga, setelah kita mengatakan I do, setelah pernikahan itu terjadi, calon papa mertua kita tidak mau lagi dipanggil oleh nama lain selain papa. Kenapa? Karena kita sekarang ada di dalam keluarga. Dan alangkah besarnya privilege yang Yesus berikan karena dia sendiri sebagai anak Allah yang tunggal yang unik, itu memanggil Allah sebagai bapaknya. Sekarang dia memanggil murid-muridnya, memanggil dia sebagai bapaknya. Memanggil Allahnya sebagai bapaknya. Semua hal yang diberikan Allah Bapaknya itu adalah hal-hal yang bersifat supernatural. Kenapa dikatakan dikuduskanlah namamu? Tadi kalau saudara perhatikan di panggilan beribadah, saya kutip ayat yang saya yakin harus cukup terkenal ya. Di situ Yeskiel berapa ratus tahun sebelum kedatangan Yesus mengatakan, ini Allah mengatakannya, aku akan mencurahkan padamu air jernih, mentahirkan kamu. Dengan kata lain Allah mengatakan ini cuman aku akan menyucikan hatimu. Nah kalau sampai harus mengatakan menyucikan hati, artinya apa? Sesuatu yang harus disucikan itu kan by nature kotor. Ya, kayak kita bilang mandi atau mau cuci mobil, artinya kita badannya kotor atau mobilnya kotor gitu ya. Allah mengatakan, aku akan menyucikan hatimu. Nah kenapa hati mereka kotor, kenapa hidup mereka kotor? Karena pada zaman itu yang terjadi adalah bangsa Israel menajiskan nama Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat ayat-ayat di atasnya, ini yang dikatakan, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa. Dan perhatikan ya, jadi bangsa-bangsa itu menajiskan namaku, that's one thing. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Jadi bukan saja bangsa-bangsa lain itu menajiskan namaku kata Allah Yahweh, tetapi kamu sendiri umatku, kamu pun menajiskan namaku. Dengan cara bagaimana? Kemungkinan besar mereka menyembah dewa-dewa, Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain, mereka meninggalkan Tuhan. Yang menarik adalah gini, dan bangsa-bangsa akan mengakui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan apa yang kau lakukan, itu ayat yang tadi kita lihat sebelumnya. Aku akan mencurahkan kepadamu. Aku akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dengan kata lain Allah mengatakan, kamu sudah menajiskan namaku. Solusinya apa? Aku tidak akan membinasakan kamu, tapi aku akan menyucikan kamu. Aku akan menjadikan kamu umat yang baru. Kadang kita suka pikir cara kerja Tuhan aneh gitu ya. Itu sama seperti orang yang udah ngurusakin mobil saudara gitu ya. Dan suruh marah banget dan pikir, wah ini lu harus gantiin, gua harus tuntut. Tapi instead of saudara marahin dia, saudara kasih dia mobil baru. Wah kita yang dengar mungkin bakal kaget, ini gak make sense gitu ya. Ini gak harusnya seperti itu. Tapi in a sense saudara, itulah yang Allah lakukan pada umatnya. Umat yang tidak layak menerima anugerahnya. Itu justru diberikan sesuatu yang mereka tidak mungkin bisa terima. Yang mereka tidak mungkin bisa dapatkan, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Nah itu saudara yang dimaksud dengan Bapa dikuduskan namamu. Artinya ditinggikanlah namamu sedemikian rupa sehingga waktu orang-orang melihat kami anak-anakmu, orang-orang tuh cuma bisa bilang gini, ini kalau bukan anugerah, nggak mungkin. Ya. Ini cuma bisa terjadi pada orang-orang seperti ini, pada gereja seperti ini, pada orang-orang yang lemah, berdosa dan kurang ini adalah hanya
karena anugerah. Saudara, Allah selalu mau meninggikan namanya. Allah mau meninggikan namanya, dan yang menarik adalah Allah mau meninggikan namanya dengan menunjukkan pada kita bahwa I am your father. Dan minggu depan kita akan lihat bahwa Allah menjadi Bapa kita tidak secara otomatis. Ya. Ada sejumlah teologi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa bagi semua orang. Artinya by default kita sudah diselamatkan. Ya, cara kita masuk surga gampang. Yang penting lu hidup baik, ke gereja setahun sekali, berapa tahun sekali, dan kelihatannya pelayanan gitu ya. Ya, kelihatan dari luar Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia akan mengakui kamu sebagai anaknya. That's not how it works. Ya, minggu depan kita akan lihat bagaimana mahalnya harga yang Allah anak bayar supaya saudara dan saya bisa memanggil dia Bapa. Tapi intinya adalah ini. Intinya adalah Allah mau menyatakan dirinya sebagai Bapa kita karena dia mengasihi kita dalam Kristus. Seperti kata seorang penulis, dia adalah seperti yang tadi kita nyanyikannya. Come thou fount of every blessing. Ia adalah sumber dari kasih yang kekal. Dia adalah sumber segala kebaikan yang kita terima dalam firman Tuhan. Dia adalah sumber dari segala jawaban doa kita. Dia adalah sumber dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh Bapa yang diutus ke dalam kita. Dia adalah sumber segala sesuatu, itu sebabnya dia harus disembah melampaui segala sesuatu. Kepada Allah Bapa lah saudara dan saya dipanggil untuk berespon dengan kasih, doa, penyembahan dan pengagungan. Bukan berarti kita tidak menyembah Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi bahkan, perhatikan, Allah Anak dan Allah Roh Kudus pun mempoint saudara dan saya kepada Allah Bapa. Saya lagi pelajarin bagi ini, cukup tertarik dengan seorang yang mengatakan, pernah gak sih saudara pikir bahwa ketiga pribadi Tritunggal itu tidak pernah memuliakan diri sendiri, tetapi selalu mempoint kepada pribadi yang lain. Ya. Allah Bapa itu mempoint kita kepada anaknya. Waktu kita ketemu anaknya, anaknya mempoint kita kepada Bapa. Waktu kita ketemu Roh Kudus mempoint kita kepada anaknya dan Bapaknya. Kepada Bapa Surgawi. Mereka relasi keselamatan mereka itu begitu secure satu sama lain. Begitu dalam dan begitu suci. Sehingga waktu kita berdoa pada mereka sebetulnya mendorong kita untuk lebih mengenal dan mengasihi pribadi yang lain. Tetapi pribadi yang menjadi istilahnya source dan puncak dan bisa menjadi tujuan pada kita berdoa adalah Allah Bapa. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah mau menjadi Bapa kita. Karena dia adalah Allah yang terus-menerus memberi terlepas dari seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Kalau saudara ingat ya baitnya. Prone to wander, Lord I feel it. Prone to live, the God I love. Itulah kecenderungan kita bahkan sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Here's my heart, oh take and seal it for thy courts above. Saudara tahu kisah tentang lagu ini? Ini ada yang bilang kisahnya nggak confirm, jadi katanya anekdot dan nggak tentu kisah nyata gitu ya. Tapi saya pikir ceritanya bagus. Jadi penulis lagu ini, saya kalau nggak salah namanya Robert Robinson. Dia menulis lagu yang kalau saudara ingat kata-katanya itu berbicara bukan saja tentang Allah sebagai sumber kebaikan dan kemurahan. Tetapi juga Allah yang terus menarik kita dengan kasih karunia dan kemurahannya. Di dalam kisah hidupnya, si Robinson ini yang telah menulis lagu ini suatu hari meninggalkan Tuhan. Dan dia meninggalkan Tuhan itu cukup lama. Bertahun-tahun bahkan. Sampai suatu hari, kalau nggak salah ceritanya, dia terjebak dalam hujan yang sangat lebat pada zaman itu. Dan di tengah hujan lebat itu ada sebuah kereta kuda, ini masih zamannya kereta kuda gitu ya saudara, bukan Uber, menghampiri dan ajak dia masuk. Begitu dia masuk ada seorang ibu sedang membaca sebuah syair. Dan dia bacakan syair itu pada Robinson. Saudara tahu syairnya? Come thou fount of every blessing, prone to wander, Lord I feel it. Ini syair indah sekali bukan? Terus Robinson mengatakan, tahukah ibu bahwa saya lah penulis lagu itu. Ya. Nah sekali lagi saudara, entah cerita itu secara sejarah akurat atau tidak. Tapi poinnya adalah setiap dari kita secara rutin perlu diingatkan bahwa kecenderungan kita seperti lagu tadi adalah mengembara, meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya di salah satu permohonan dari doa para murid ini ya, disciples prayer ini adalah jangan bawa kami pada pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, ampuni dosa kami. Waktu dikatakan sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara perhatikan di dalam bahasa Inggris dikatakan we ourselves, seperti ditekankan. Dan ini bukan berarti bahwa Allah mengampuni kalau kita mengampuni. Ya.
Tetapi gini, yang dimaksud adalah kita bisa mengampuni justru karena Allah sudah mengampuni kita. Si Yesus waktu mengajarkan ini mengatakan bahwa Tuhan ampuni kami because we are yours. Ya. Karena kami sudah menerima pengampunanmu. Dan salah satu bentuk kami sudah menerima pengampunanmu itu adalah kami menunjukkan this forgiveness terhadap satu sama lain. Kami menerima pengampunanmu bukan karena kami layak, seperti yang akan kita lihat minggu depan. Tetapi karena engkau baik. Dan kami mau menunjukkan kebaikanmu itu pada sama murid Kristus yang kau telah pilih bagi kami. Sudah setiap hal yang dijabarkan di dalam doa para murid ini, seperti yang saya katakan, itu bersifat supernatural, hanya Allah yang bisa berikan, tetapi juga ini. Saudara bisa yakin, kau boleh bilang you can take this to the bank gitu ya. Bahwa ini adalah cek kosong yang Allah pasti bayar secara full. Ini adalah doa, kalau saudara mau tahu doa yang Allah pasti jawab dengan capital Y-E-S. Yes adalah doa ini. Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari. Bukan saja hari ini tapi setiap hari, day by day. Dengan kata lain mengatakan, Bapa aku sepenuhnya bergantung padamu. Bukan karena aku punya kontrak dengan perusahaan A dan B. Bukan karena aku punya sekian dan sekian di bank. Bukan karena aku sudah proyeksi bahwa kalaupun sampai kau nggak kerja minggu depan aku masih bisa hidup 3 tahun. That's not the main point. Apapun yang aku miliki dan kurang miliki, aku sepenuhnya bergantung pada engkau. Dan ampunilah kami. Ampuni kami itu sekali menyatakan bahwa Tuhan at the end of the day aku perlu senantiasa diperbarui relasiku bukan saja dengan engkau, tapi juga dengan satu sama lain. Kita perlu menjadi community of grace, komunitas di mana anugerah Tuhan itu seperti yang natural, secara natural atau mungkin lebih tepatnya supernatural mengalir di antara kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena engkau tahu Tuhan bagaimana hati kami. Prone to wonder, Lord I feel it. Prone to leave the God I love. Saudara perhatikan betapa God-centered, betapa God-dependent-nya doa ini, tetapi juga betapa itu berpusat pada kebapaan Allah kita. Dan ini Yesus ilustrasikan dengan sebuah cerita yang sebetulnya sangat simple, mungkin hampir nggak perlu dijelasin gitu. Ada seorang teman yang kedatangan temannya malam hari, nah saudara perlu ingat lagi zaman itu nggak ada McDonald, nggak ada 7-Eleven, nggak ada Coles gitu ya, dan roti dan benda-benda seperti itu nggak datang dengan sendirinya. Dan dia datang pada temannya dengan tanpa rasa malu. Ya, dan temannya itu akhirnya memberikan, bukan saja, dia kan kalau saudara baca ceritanya dia bilang gini kan, apa yang dikatakan, dia datang, saudara pinjamkanlah padaku 3 roti, sebab seorang saudaraku sedang berada dalam perjalanan, dia bilang 3 roti kan. Ya. Saudara perhatikan ayat 8. Sorry, satu lagi. Ya. Resolusi ceritanya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena perhatikan sikapnya, saya suka ini terjemahan Indonesia bagus sekali. Yang tidak malu itu. Ya. Enggak tahu malu. Datang ke tengah malam, ya, udah tidur, semua udah tenang, tahu-tahu. Hei, masih bangun gak lu? Gitu ya. Gue butuh nih 3 roti. Siapa sih ini? Ini gue. Leo gitu ya. Leo siapa? Temen lu. Ayo dong. Gue butuh 3 roti. Ada temen gue. Dia mungkin rasa berani-beraninya dia. Tapi karena dia temannya dan karena dia tidak tahu malu. Karena dia mau memberikan bukan saja bagi. Kenapa dia minta 3 roti? Kenapa gak 2? Kan temannya. Ada orang mengatakan ini adalah a tale of 3 fathers. Ya, karena kebanyakan pria pada zaman itu sudah menjadi bapak. Ya. Jadi ada satu bapak yang punya anak di rumah, dijelasin anak-anak gue udah tidur. Yang satu bapak yang jadi tamu ini kemungkinan perlu 3 roti karena dia juga bawa anak. Tengah malam datangnya. Dan ada satu bapak yang desperate bisa dibilang. Tapi poinnya adalah rasa tidak malu si bapak ini. Yang meminta, makanya temannya bilang akan bangun juga dan memberikannya apa. Dan perhatikan, bukan memberikan 3 roti, akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa? Whatever he wants. Ya, lu mau 3 kan nih 3, 2,5 enggak. Lu mau berapa? Nih gue ada 1 bakul mungkin.
Just have it all. And let me get back to sleep. Biarin gue tidur lagi. Poinnya adalah gini, yang Yesus mau katakan, kalau di dalam hubungan relasi manusia aja, si Bapa yang tidak mau tahu malu ini, yang tidak punya malu ini mendapatkan keinginannya. Apalagi relasi kita dengan Bapa surgawi kita. Dia bukan Bapa yang reluctant. Dia bukan Bapa yang kita harus ada jam temunya, jam 12 sampai jam 3, setelah itu jangan minta lagi gitu ya. Jangan minta aneh-aneh, jangan minta banyak-banyak. Cuma boleh minta kayak ada slipnya, ada warnanya gitu. Jangan banyak merah, jangan banyak biru. Tuhan seperti mengatakan, it doesn't matter, kamu datang dengan any color. Mau sepanjang tahun 2023 merah semua, come. Come here. Mau apapun warna permintaanmu datang padaku. Kenapa? Because I'm that kind of father. Saudara, saya suka banget apa yang Tim Keller katakan. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. Maksudnya anaknya raja gitu ya. Satu-satunya orang yang berani-berani yang membangunkan seorang raja jam 3 pagi untuk segelas air adalah anak raja tersebut. Dan itulah the kind of access that we have. Saudara, bagi kita yang sudah lama mengikuti Tuhan, saya mau tanya, apakah kita masih setiap hari marvel at that fact gitu ya, terpesona akan kenyataan bahwa kita punya Bapa seperti itu. Bukan Bapa yang hitung-hitungan, bukan Bapa yang pelit, bukan Bapa yang ngukur-ngukur banding-bandingin kita dengan, sekarang dulu lebih rohani tahun 98, dulu 2008 lebih rohani, lebih gitu. Sekarang baru begitu berantakan baru datang sama aku. That's not how it works. Dia berelasi pada kita berdasarkan anugerahnya. Itu sebabnya waktu Yesus mengatakan mintalah, carilah dan ketuklah. Ini bukan mantra untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini pada dasarnya berbicara jenis permohonan, cara kita datang pada Bapa. Ya. Ditutup dengan yang dikatakan di ayat 11 dan 13 bukan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan berikan ular? Kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan padanya kalajengking. Gak ada Bapa seperti itu. Ya. Bahkan Yesus mengatakan di ayat 13 bukan, mungkin saya ada feeling begitu Yesus ngomong ini mungkin murid-muridnya ketawa semua gitu ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu, nah, tentu saja Yesus menggunakan ini ya. Bahasa kiasan. Murid-muridnya ini bukan jahat dalam arti mereka itu mantan maling, mantan pencopet gitu ya. Tetapi jahat artinya menunjukkan natur mereka, berdosa, jahat gitu ya. Membangkang lawan Tuhan. Yang tadi ya, prone to wander, Lord I feel it. Kalau kamu aja yang jahat tahu memberikan yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang surga. How much more is your heavenly Father. Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta padanya. Ingat tadi si Bapak yang itu dia minta 3 roti, apa yang dia dapetin? Whatever you need. Kenapa? Karena seperti yang kita akan lihat di khotbah yang terakhir bahwa Roh Kudus dan Roh Kudus lah everything we need untuk mengikut dan percaya pada Tuhan. Dengan kata lain, saudara dan saya waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, waktu kita pray to the Father, kita bisa bersandar pada Tuhan bahwa Allah akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kebijaksanaannya. Tapi juga artinya ini. Saudara pernah dengar namanya lottery regret? Mungkin ada yang pernah dengar ya? Mungkin saudara bisa Google sendiri cari ceritanya. Lottery regret adalah sejumlah cerita tentang orang-orang yang betul-betul menang lotre. 3 juta, 10 juta dolar. Tapi akhirnya menyesal. Kenapa? Karena kemenangan lotre itu membuat mereka hidupnya lebih sengsara. Dan berulang kali dalam cerita itu orang-orang yang menang itu mengatakan, I wish I hadn't won that. Ya. Karena sekarang kena utang, kesu, uangnya dicuri sama saudara dan lain seterusnya. Tapi poinnya adalah ini. Saudara, waktu kita minta pada Bapa, di situ dikatakan kalau kita minta baik, ya, Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tapi juga artinya ini, kalau kita meminta sesuatu yang Allah tahu tidak baik bagi kita, Allah juga tidak akan berikan baik pada kita. Ada seorang penulis yang bilang seperti ini. Arti dari ayat ini adalah, ini kan, kalau ia minta telur, apakah Bapa itu akan memberikan pada kalajengking? Jawabnya tidak. Tetapi juga arti ini, kalau kamu sampai minta kalajengking, jangan lupa kamu punya Bapa yang baik. Dia enggak bakal kasih kamu kalajengking. Nah kebanyakan dari kita nggak tahu apa yang kita minta.
Kebanyakan dari kita mungkin perlu bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang kita perlu minta, cari dan ketuk daripada Dia. Seringkali yang kita minta adalah hal-hal yang hanya memuaskan keinginan kita tanpa kita tahu. Itu mungkin one day akan menjadi semacam lottery regret. Penyesalan yang datang terlambat. Tapi kita maksa, kita yakin Tuhan ini roti, ini ikan, ini telur, ini makanan. Tapi Tuhan tahu di balik semua itu ini semua kalajengking, ular berbisa dan racun. Dan hanya waktu saudara dan saya bertumbuh dalam mengasihi dan mengenal Allah sebagai Bapa kita lah, kita bisa membedakan dan tahu meminta apa yang baik pada Dia. Saya akan tutup dengan kutipan ini. We pray to God the Father because He is the source of good and will consistently do you good. Kita berdoa kepada Allah Bapa karena Ia adalah sumber kebaikan dan Ia akan selalu bertindak baik kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di hari baru dan tahun baru ini, kiranya setiap kami boleh kembali belajar apa artinya berdoa, menyembah, memuji, dan memuliakan Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya melalui anak-Mu Yesus Kristus dan melalui Roh-Mu yang kudus secara aktif menuntun kami supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan Dia. Pagi hari ini kami berdoa kiranya tahun baru ini boleh menjadi lembaran yang baru di mana kami memperdalam kedekatan kami dengan Kau. Sehingga kami dapat membedakan mana yang ikan, mana yang roti, mana yang ular, mana yang kalajengking. Hal-hal seperti apa yang kami perlu mintakan, cari dan ketuk. Dan percaya pada saat yang sama bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, sumber kebaikan. Dan senantiasa bertindak bagi kebaikan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.